Salam logika. Hal yang paling berbahaya dan yang paling menyedihkan dalam kehidupan manusia adalah ketidaktahuannya. Hal ini yang menyebabkan seringkali kita tidak menyadari, di mana kita merasa tahu dalam ketidaktahuan kita, merasa paham dalam ketidakpahaman kita, bahkan kita merasa sudah dewasa dalam kekanak-kanakan kita. Dan yang lebih berbahaya lagi di saat kita merasa benar dalam kesalahan kita dan menyalahkan orang yang berbuat kebenaran, dan bahkan kita bisa berbangga atau membanggakan aib kita atau menghinakan kemuliaan dari orang lain. Semua kondisi itu bisa terjadi karena setiap manusia hidup berdasarkan logikanya, di mana setiap logika manusia itu merupakan hasil dari pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang. Dan untuk menguji segala hal yang dianggap sebagai pengetahuan tersebut, Tuhan sudah membekali manusia dengan akal pikiran. Namun tanpa kita sadari, sejak kecil kita tidak dilatih untuk menggunakannya, karena kita sudah dibiasakan untuk mencontoh atau mengikuti ajaran, atau dengan kata lain ada yang disebut dengan doktrin. Sebagai contoh, kita sejak kecil sudah diajarkan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan, baik dari adat istiadat, golongan, bahkan mungkin agama, dengan ajaran-ajarannya, di mana kita tidak diizinkan untuk mempertanyakan, atau kita hanya diminta untuk melaksanakan tanpa kita tahu apa gunanya, apakah itu benar atau tidak. Dan kesemua itu dibentengi dengan rasa ketaatan, di mana setiap anak diwajibkan untuk mentaati orang tuanya, untuk melakukan apapun itu, entah hal itu bertentangan dengan pikiran atau tidak, masuk akal atau tidak, namun yang paling utama adalah ketaatan, sehingga itu menjadi logika setiap anak yang akan selalu dia bawa untuk menilai segala aspek dalam kehidupan manusia. Bahkan di saat anak mencoba untuk menggunakan pikiran dan hal-hal tersebut dirasa tidak masuk akal, terkadang setiap anak mau tidak mau harus mematikan akal pikirannya atau berhenti untuk berpikir dan tunduk kepada orang tua, yang mengakibatkan uh, matinya akal pikiran dari setiap manusia. Demikianlah pembentukan logika manusia yang mengakibatkan setiap orang akan memiliki logika yang berbeda-beda, karena setiap orang mempunyai adat, agama, kebiasaan yang berbeda-beda, ataupun pengajaran yang berbeda-beda dari masing-masing orang tuanya atau orang yang memeliharanya. Sehingga jika terjadi perselisihan, konflik, ataupun adanya perdebatan-perdebatan, bahkan mungkin permusuhan, itu semua disebabkan oleh logika yang berbeda, di mana pada umumnya manusia pada saat berlogika selalu akan membela logikanya, karena pembentukan logika itu sendiri itu berasal dari sebuah ketaatan kepada orang tuanya, ya, sebagai orang yang dianggap bisa dipercaya, di mana kepercayaan terhadap orang tua itu yang mengakibatkan setiap anak itu pasti menganggap apapun yang diajarkan adalah sebuah kebenaran. Sehingga jika dia menganggap ajaran orang tuanya adalah kebenaran, maka ajaran yang lain atau ajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan orang tuanya itu merupakan sebuah kesalahan. Padahal di sini sebenarnya bukan salah benar, tapi adalah perbedaan pengajaran. Dan kita bisa melihat dalam kehidupan manusia, ya, dimana pada saat mereka sedang berdebat atau berkonflik, seringkali salah satu pihak selalu mengharapkan pihak lain untuk menggunakan logikanya. Di sini sebenarnya disebabkan dia tidak mengerti ada logika yang berbeda di pihak lain, dan pada saat dia berkata ayo gunakan logikamu, itu sebenarnya harapannya bagaimana orang lain tersebut menyesuaikan atau mengikuti terhadap logika yang dimilikinya.
Sehingga kita bisa melihat dengan jelas bahwa kebenaran dalam logika itu hanya kebenaran kelompok ya, di mana kebenaran itu berdasarkan kesepakatan dengan orang-orang yang sama dalam sebuah kelompok ya. Ya sama seperti yang tadi dijelaskan, ada adat, ada agama. Jadi kebenaran itu hanya diakui oleh orang-orang yang pemeluk agama tersebut atau orang-orang yang mempunyai adat istiadat tersebut. Berbeda dengan kebenaran yang berdasarkan akal pikiran, di mana itu merupakan kebenaran universal ya, jadi menggunakan ukuran-ukuran universal, bukan ukuran-ukuran kelompok. Sebagai contoh, di setiap logika umat beragama, bahwa untuk memiliki sesuatu, mereka diwajibkan untuk berdoa ya, sesuai dengan ajarannya masing-masing. Dan mereka diajarkan bahwa pada saat seseorang berdoa meminta mobil contohnya, maka jika di kemudian hari dia berhasil memiliki mobil, mereka akan mengklaim bahwa hal tersebut merupakan pengabulan dari apa yang dia doakan. Itulah kebenaran logika umat beragama. Namun jika kita melihat secara universal, jika umat agama A, umat agama B, C, D, dan seterusnya, bahkan orang yang tidak beragama juga berdoa meminta hal yang sama, atau yang tidak beragama tadi juga dia tanpa berdoa bisa memiliki sebuah mobil, maka kepemilikan mobil tersebut secara universal bisa dinyatakan bukanlah hasil atau jawaban dari doa. Karena bagaimana mungkin jika setiap umat beragama menganggap bahwa agamanya sebuah kebenaran berdasarkan logikanya, dan umat agama lain merupakan sebuah kesesatan atau hal yang salah di mata Tuhan atau Sang Pencipta, maka tidak mungkin umat agama lain juga dapat menerima atau mendapatkan hal yang sama seperti apa yang diminta. Bahkan yang tadi dibilang, hal yang dia minta tersebut juga didapatkan oleh orang yang tidak mengakui adanya Tuhan atau Sang Pencipta. Demikianlah salah satu contoh dari apa yang saya sebut dengan bedah logika, di mana bedah logika tersebut sama seperti dunia kesehatan yang melakukan pembedahan dalam organ tubuh untuk bisa melihat apa isi dari atau apa organ yang terdapat di dalam tubuh manusia tersebut. Sehingga dengan melihat langsung kita bisa tahu seperti apa wujudnya secara nyata dan menggunakan mata atau alat penglihatan yang kita gunakan. Sama seperti bedah logika, pada saat kita bedah, maka kita bisa melihat sendiri dengan akal pikiran bagaimana isi dari pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam logika kita sendiri. Dan sama seperti pembedahan yang dilakukan pada organ tubuh, di mana akan dilakukan sayatan-sayatan ya, mulai dari sayatan terluar, lapisan terluar, semakin dalam dan semakin dalam, yang sudah pasti akan mengakibatkan rasa sakit ya, ataupun luka yang menganga seperti itu. Demikian juga bedah logika, pada saat kita melakukan pembedahan dari hal-hal yang sederhana, yang lapisan terluar semakin dalam dan semakin dalam, sudah pasti akan menghasilkan rasa sakit ya, ataupun luka, dimana seperti kita ketahui setiap logika itu pasti memiliki pembelaan ya, atau tidak mau menerima fakta dari hasil pembedahan tersebut, dimana itu yang membuat luka ya, atau pada saat melihat fakta kebenaran, dan kebenaran itu mengakibatkan rasa bersalah atau rasa malu ya, karena hal-hal yang ada di logika atau di pengetahuan yang ada di logika kita ternyata bukanlah kebenaran seperti yang kita yakini. Jadi bedah logika ini adalah salah satu cara ya untuk mencoba menghidupkan kembali ya akal pikiran manusia yang mungkin sudah lama mati ya, atau tidak digunakan. Dan hal ini juga dibutuhkan tadi ya, kesiapan orang untuk merasakan rasa sakit, dan yang paling utama adalah sebuah kejujuran ya, karena tanpa kejujuran bedah logika ini tidak akan mampu ya untuk bisa menghidupkan akal pikiran kita. Sebab jika kita tidak mau jujur dengan hasil bedah logika kita, bahwa apa yang sudah dibedah itu membuktikan bahwa kita belum tahu, maka kita tidak akan bisa punya keinginan untuk mencari tahu atau belajar untuk mencari tahu.
Sama halnya juga jika bedah logika itu membuktikan bahwa kenyataannya kita belum paham, maka kita juga tidak akan pernah mencoba belajar untuk memahami. Dan pada saat bedah logika itu memperlihatkan kekanak-kanakan kita, maka hanya kejujuran yang membuat kita bersedia atau mau belajar tentang kedewasaan.